Ya, materi selanjutnya adalah what next. Setelah belajar Scratch coding, lalu kita belajar coding apa lagi untuk anak-anak. Nah, dari sebenarnya banyak ya, belajar coding untuk anak-anak yang setara konsepnya dengan Scratch itu banyak. Akan saya tunjukkan beberapa. Yang pertama kali saya kenal malah adalah Kodu Game Lab. Ini juga bagus sebenarnya. Tahapnya seperti ini, lucu gitu, tinggal klik-klik saja. Ini Kodu, ini si Kodu. Ini kode-kodenya itu sudah jadi satu. Jadi ada gambarnya, ada perintahnya, jadi tinggal tambah-tambah seperti ini. Cuman terbatasnya adalah Kodu ini harus di-download. Tidak bisa dimainkan secara online seperti Scratch ya. Kalau Scratch kan dia bisa online dan juga bisa offline. Kalau Kodu hanya bisa offline, harus di-download di laptop, di HP nggak bisa. Dan terbatasnya adalah downloadnya hanya bisa di laptop Windows. Di MacBook dan di Android tidak bisa. Jadi keterbatasannya itu. Tapi sebenarnya unik juga untuk mengenalkan konsep urutan berpikir atau creative thinking dari anak-anak ya. Bisa dilihat di Kodu Game Lab, nanti cari saja di Google, nanti ada kodugamelab.com. Harus download dulu, kemudian dimainkan. Tutorial dan lain-lainnya semuanya ada, sudah disediakan ya. Resource baik untuk guru, untuk murid juga semuanya ada. Next lagi, ini yang nyambung ke Scratch karena namanya ada mit.edu-nya juga, sama kayak Scratch. Scratch.mit.edu, yang ini appinventor.mit.edu. Ini adalah membuat apps atau aplikasi yang bisa di-download diinstal di HP atau smartphone. Baik HP, tablet, iPad gitu ya. Ini dibuat secara online, nanti bisa dieksplorasi sendiri. MIT App Inventor atau appinventor.mit.edu, semua sudah disediakan. Memang sedikit lebih rumit, jadi minimal anak SMP ini ya, anak umur 13 tahun ke atas, atau memang anak SD tapi udah mudeng banget, udah geek banget, seneng banget ngumpul coding. Kenapa? Karena dia lebih rumit. Jadi apps-nya sebenarnya nggak terlalu rumit untuk awal-awal, macam biasa-biasa saja gitu. Cuma nanti tampilannya adalah seperti ini. Sebentar, mana ya? Nah, nyambung-nyambungkannya, drag and drop-nya itu gini. Nah, sedikit rumit kan ya? Jadi teks nggak ada sprite-nya, nggak ada kucing, badak kayak di Scratch. Teaching resource ada untuk guru, dan nanti kalau sudah klik ini create apps, ketika klik create apps tampilannya seperti ini. Jadi nanti bisa di drag and drop saja, tapi nanti ada codingnya juga gitu ya. Ini untuk designer, untuk codernya begitu. Nanti ada codingnya gimana supaya nyambung ke apps-nya bisa dijalankan beneran ini. Jadi nanti bisa untuk bikin apps gitu. Anak-anak yang sudah bisa, udah jadi, nanti bisa taruh di Google Play Store kayak gitu ya. Hebat banget. Ini cukup rumit, jadi untuk anak yang TK dan SD belum bisa gitu. Oke, itu tadi berarti Scratch, Kodu, Game Lab, dan bikin apps pakai MIT App Inventor. Nah, yang selanjutnya adalah code.org. Nah, ini sebenarnya banyak, cakupannya lebih luas, sama seperti Scratch, cuma dia beda, tampilannya beda dikit aja, mirip juga. Dan ini bisa untuk semua hal. Baik anak kecil banget, bahkan unplug coding, yaitu belajar coding tanpa gadget apapun. Jadi diajari untuk membuat gambar, membuat mainan gitu ya.
Untuk belajar di rumah, student, edukator, get involved semuanya sudah ada. Nanti tinggal diklik-klik saja ya. Start learning gitu. Nah, seperti apa saja proyeknya ada yang nanti diklik project. Ada Sprite Lab, Artist, App Lab, Game Lab, ada Frozen anak yang suka gitu ya. Dan macam-macam, bikin kalkulator, bikin aplikasi kayak tadi. Minecraft, anak-anak yang suka Minecraft diajari Minecraftnya gimana, kodenya gitu. Lalu untuk guru sudah dikasih tahu juga, view teacher ini guru, ya kan? Dan ini free, totally free. Bisa dipakai untuk mengajarkan anak-anak di rumah. Cuman memang ini hanya drag and drop saja, tidak tidak bikin sendiri seperti Scratch ya. Untuk yang Pestatari, Minecraft ini cuma nyambung-nyambungin aja. Oke. Yang ini saya contohin dulu ya. Misalnya Pestatari, ini paling gampang soalnya. Paling mudah untuk anak-anak. Oke, mana ya? Mulai. Dance party. Ntar saya nyalakan, karena ada lagunya, saya nyalakan dulu si speaker. Nah, ada videonya, video tutorial. Hi, my name is Miral Kadbi, and I'm a dancer, software developer, and creator of Illuminate. Computer science relates to creativity in numerous ways, immeasurable really. I mean, once you have the Nah, ini dikasih tahu apa? Inspirasi orang sukses. Dia penari tapi bisa ngoding juga kayak gitu. Nanti codingnya dipakai untuk apa? Untuk bajunya yang Illuminate ini tadi. Di setelnya pakai coding. Keren kan ya? Nah, ini nanti cara play. is the workspace. You can drag blocks Nah. out of the toolbox and into the workspace to build your program. Ya, lucu ya. Oke, kita coba saja. Sudah ada instruksinya. Tarik blok buat baru, kucing di tengah, setelan di dalam setelan. Oke. Ini ditarik ke sini, lalu kita jalankan. Kalau udah, jadi diajarin menyusun dulu, sequencing. Jadi tidak membuat gambar sendiri, tidak memilih lagu sendiri, tapi diajari sequencing. Ketika di atas semua kucing bertepuk tangan. Nah, kayak nyambungin gini, lalu di run. Ketika atas ditekan. Harusnya tepuk tangan. Menekan atas setelah mengklik tombol jalankan. Oh, jalankan. Nah, gini loh. Tuh, tepuk tangan ya. Nah, gitu doang. Dari awal, untuk awal anak yang sama sekali nggak ngerti, ini sequencing bagus untuk sequencing ya. Perbandingannya dengan Scratch, kita bisa bikin walaupun anak dari awal banget nggak ngerti. Dia bikin sendiri, terserah dia mau misalnya sprite-nya mau joget atau mau lari atau mau jalan. Tapi kalau code.org memang seperti itu tadi. Mana tadi contohnya ya? Oke. Ini untuk konsep drag and drop visual programming seperti Scratch ya. Itu tadi ada di code.org juga. Ini bagus untuk dipelajari bareng-bareng karena banyak banget. Jadi dipelajari di rumah dengan saudara, dengan orang tua atau dengan teman-teman ya. Selanjutnya di code.org itu kita bikin website, bisa bikin website. Pilihannya di mana? Ada nanti di sini. Ada pilihannya, diklik nanti ada teach, ini nanti ada pilihannya web lab. Ya. Nah, ini teach, klik ke bawah, tools untuk kelas SMP dan SMA. Jadi selanjutnya kan ya, Scratch bisa untuk SD atau yang di atas ini untuk anak SD di atas bisa. Konsepnya seperti tadi, semua sudah ada, tinggal drag and drop.
Anak nggak bisa modif sendiri, cuma nyambungin kode doang ya untuk belajar sequencing. Yang ke bawah untuk yang lebih gede, anak yang SMP dan SMA bisa bikin game lab, web lab, laboratorium lab, widget dan macam-macam. Nah, yang web lab, web itu website ya. Web lab bikin website dengan HTML dan CSS. Jadi setelah belajar visual programming blok-blok, next adalah belajar bikin website dengan HTML dan CSS. Usianya 13 tahun ke atas, jadi SMP. Kalau misalnya anak-anak Anda atau muridnya pengen diajari dan pengen belajar, usahakan pakai email orang tua, karena yang dibolehin oleh code.org adalah email dengan akses untuk orang dewasa 13 tahun ke atas. Di bawah itu tidak akan boleh, tidak bisa mengakses. Okay. Ilmunya ada di sini, materinya. Kemudian bentuknya website yang dibikin toolsnya seperti ini. Jadi studio.code.org ini ada online script editor untuk ngetik kodenya di sini, ya. Langsung ada tampilannya di sini. Kita nggak usah ngeklik run langsung. Nah, di kelasku digital atau versi saya mengajar, anak-anak saya ajari untuk bikin scratch dulu. Kemudian dari project scratch-nya itu diajari untuk copy embed, mengcopy kode semat. Ketika dia belajar website, nanti ini kode sematnya ini ya. Nah, jadi mereka belajar hasil karyaku di Scratch bisa tampil jadi website di sini. Caranya gini. Nah, ini adalah transisi dari visual code yang cuma drag and drop blok kode kayak bikin Lego, kemudian harus ngetik sendiri. Nah, ini setiap kodenya anaknya ngetik sendiri ya, ngetik sendiri satu persatu. Benar-benar latihan ketelitian, karena misalnya satu aja tidak ada nanti akan error. Ini tanda ada warna pink ini berarti ada yang error kodenya. Jadi harus benar, 100% benar supaya websitenya beneran kelihatan ya. Dari nol nanti bikin website pakai studiocode.org itu di sini. Nanti bisa mengunjungi sendiri websitenya ya dan belajar di situ. Pasti tutorial ada, semua ada. Termasuk di channel YouTube Kelasku Digital. Nah, seperti hanya Scratch karena ini online, code.org konsepnya sama dengan Scratch online. Jadi bisa kesimpan, semua project yang sudah dibikin bisa kesimpan. Tools untuk belajar konsepnya tentang website tadi bisa di witrischools.com untuk tambahan. Tetapi di code.org juga ada ya. Di mana? Di sini. Nanti diklik-klik saja, nanti akan nyambung ke situ. Oke, next adalah apps, sama kayak MIT Intro Lab. Bikin apps pakai code.org. Diklik saja. Nah, video web app-nya juga ini ada. Nah, bikin apps, anak-anak pas ini jauh lebih gampil. Ini mahasiswa. I get to be the problem solver. I get to make everything function how I want it to. But I also get to be the designer. I get to be the artist and choose everything and the creative side of it. Making your own apps is easy with AppLab. Whether you're new to coding or have some experience, AppLab is a great tool for building new apps and sharing them with your friends. This is AppLab. On the left side is your app. On the right side is the code that will make it run. You build your program by dragging in blocks from the toolbox. To start, you'll just have one block called set property. Bahasanya lucu ya. Changes the look of the elements on your screen, like the buttons, labels. Nah, itu dikasih tahu tutorialnya. Jadi di setiap ini juga pasti ada tutorialnya di setiap langkah. Drag and drop mirip dengan MIT App Inventor tadi, tapi tampilannya, visualnya, UI UX-nya jauh lebih mudah di sini di code.org.
jauh lebih mudah. Konsepnya sama. Cuman nggak bisa di-download dan nggak bisa dipasang di Google Play Store kayaknya. Belum bisa ya. Nah, ini contohnya nanti bisa harus di reload lagi ini. Nah, nanti prosedurnya dan lain-lain bisa dilihat di sini kayak gini ya. Ayo lanjutkan. Nah, nanti ini ada bulet-buletnya, ini adalah tahap-tahapnya. Semuanya akan dikasih tahu caranya. Gitu. Itu cara membuat apps dengan code.org. Nah, ada instruksinya. Membuat layar hijau bagaimana, gunakan drop down line hijau, pukul lari, nah kayak gitu. Ini ya. Oke, next adalah game lab di code.org. Bisa remix, video library, caranya semuanya ada. Ya. Jadi bikin apps, bikin game, bikin code sequencing sama kayak Scratch tadi ada di code.org yang bisa online. Selanjutnya adalah kalau sudah belajar coding pakai Scratch, visual programming yang blok kodenya pakai blok kayak puzzle. Lalu sudah bikin website pakai HTML, CSS 3. Kemudian belajar app kayak tadi. Nah, nextnya adalah belajar bahasa Python. Python kayak ular, kayak nama ular, Python. Contoh yang saya temukan dan bisa dipelajari oleh anak-anak untuk mengenal saja dulu Python adalah edublocks.org. Nanti klik bagian Python tree. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ini keterangannya dan ini contoh-contohnya. Nah, dan ini adalah ini code editornya, Python editornya. Contoh ini adalah sampel dari kode Python untuk apps bertanya nama, apps nama gitu aja lah. Kita klik run ya. Nah, itu tadi codingnya, ini hasilnya. What is your name? Misalnya saya kasih nama Henny, maka dia otomatis halo Henny gitu. Jadi kodenya ini kan hello name, print hello dan name, input what is your name. Ada sampel yang lain juga, grabs happy birthday song. Contoh kayak gini. Ini cara menyusunnya, variabelnya ada di sini. Kode-kodenya kayak di Scratch ya. Tapi jauh lebih rumit ini karena nggak ada gambar-gambarnya dan konsepnya udah ngoding banget, udah programming banget, udah lebih tinggi. Nah, ini contoh saya run. What is your name? Saya tulis Henny. Happy birthday to you. Happy birthday dear Henny. Gitu. Jadi kayak kita bikin mesin gitu, Python gitu. Nah, itu tadi adalah tahap-tahap apa yang harus dipelajari setelah anak-anak belajar coding di Scratch. Apakah terbatas? Ini tidak, banyak sekali. Nanti bisa dikenalkan sesuai dengan kemampuan dan minat anak selanjutnya. Tidak harus langsung kursus yang berat. Coba-coba saja dulu mencari free resource seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian mencoba dulu jika anaknya beneran tertarik dan mencari guru praktisi atau yang lebih profesional baru ikut kelasnya. Jadi jangan buru-buru, anak-anak biarkan mereka mengeksplorasi sendiri, jadi tidak terbebani. Mereka salah boleh, seperti itu ya. Nah, yang paling mudah adalah setelah belajar coding Scratch, belajar bikin website dengan HTML CSS seperti ini, supaya mereka seneng hasilnya. Coding di Scratch-nya bisa tampil, nanti dikirim, jadi bisa dilihat gitu, bisa di play gitu. Selamat belajar, terus menerus, tidak berhenti. Coding tidak membatasi, tidak harus jadi programmer. Pekerjaannya seperti tadi ada di code.org, dia dancer, penari, bisa ngoding juga. Jadinya ada
inovasi ketika menari, dia bikin baju yang bisa berkelap-kelip dan kelap-kelipnya dikasih coding supaya ketika bergerak akan berapa menit ganti warna kayak atau apa, semuanya bisa di setting dengan coding dan dia nggak perlu mencari programmer sendiri, dia bisa mencari programmer lain, harus cari biaya baru, dia bisa ngoding-ngoding sendiri kayak gitu. Nah, itu adalah semangat menjadi kreator dan punya skill yang akan sangat berguna di masa depan. Itu adalah konsep belajar coding, computer science, dan komputasi untuk saat ini. Selamat belajar, mengeksplorasi apapun platform coding yang baru bersama anak-anak, dan ingat, orang tua atau guru harus mengikuti apa yang sedang dipelajari anak-anak. Jangan cuma dikasih aja lalu ditinggal. Kita ada di sampingnya untuk terus belajar dengan anak supaya mereka tahu bahwa skill belajar mandiri, kemampuan untuk belajar dan mau belajar itu juga adalah modal yang penting untuk masa depan mereka. Selamat belajar.